Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Andreas Dedi Kelen, NPM 210401040017. Saya dari Prodi PPKN Angkatan 2021. Oke, baik. Di video kali ini saya akan mereview kembali materi yang sudah dilalui pada minggu lalu. Materi dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Andri Franciscus Gultom. Yang saya review nanti pada pertemuan 12, 13, dan 14, yaitu ide awal kewarganegaraan masa transisi dan kewarganegaraan masa kini. Ya, baik. Jadi yang merupakan unsur dasar pemikiran awal seperti negara-negara Inggris dan Perancis berinvestasi dalam pasukan besar angkatan laut yang sangat mahal untuk mempertahankan pilihan untuk bayaran yang kurang menarik, sehingga munculnya pandangan lain negara gagasan bahwa wajib militer yang mendukung pengembangan peran yang lebih luas bagi seluruh warga. Oleh sebab itu, berjalannya perjanjian yang sudah ditentukan secara bersama sehingga pekerjaan ini harus sesuai dengan janji dalam perjanjian internasional. Jadi munculnya dalam kategori yang tidak begitu bebas, namun masuk dalam tenaga kerja yang tidak bebas dalam pekerjaan. Lalu ada beberapa jenis wajib militer mendasar. Di satu sisi layanan wajib, sementara selama menjalankan perang dan saat darurat lainnya, misalnya seperti krisis ekonomi atau kejadian alam, namun tidak terbatas oleh perawatan medis dan juga persediaan makanan dan lain sebagainya. Yang terpenting di saat mengalami keburukan, sehingga kebajikan kewarganegaraan ialah memanen kebiasaan yang penting untuk keberhasilan komunitas terkait dengan dengan konsep kewarganegaraan. Pelayanan sipil sering digunakan sebagai dedikasi warga negara untuk kesejahteraan komunitas bersama, demi mereka yang mengorbankan kepentingan individu dalam kebersamaan mereka. Yang berikutnya, konsep kewarganegaraan masa transisi. Bekerjanya hak asasi manusia HAM dalam regulasi demokratis tentang kehidupan politik dan hukum merupakan standar legitimasi negara-negara modern. Saat ini regulasi yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru lebih sering hadir sebagai alat legitimasi perilaku pemerintah. Sehingga demokrasi Indonesia dimulai sejak tahun 1998 dalam perspektif hak asasi manusia menjadi harapan bagi pelembagaan politik HAM dalam bentuk regulasi yang menjadi basis moral, politis, dan legal bagi operasional HAM dalam kehidupan real bernegara. Secara aktual dan prospektif, pelembagaan politik HAM tersebut diidealkan berorientasi sebesar-besarnya pada penemuan hak-hak mendasar warga negara. Sehingga dalam kerangka rule of law, peraturan perundang-undangan merupakan salah satu anatomi dalam instalasi politik HAM. Sehingga hal ini salah satu produk hukum atau sekaligus produk politik. Sangat penting dalam kerangka pemenuhan penegakan dan penghormatan HAM dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai pengadilan HAM. Jadi hal fenomena tersebut kentalnya nuansa politik di balik Undang-Undang Pengadilan HAM. Nuansa politik tersebut berpangkal di antara lain perdebatan di antara perspektif masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh lembaga swadanya masyarakat dan para aktivis HAM dengan perspektif yang diwakili oleh pemerintahan atau pejabat negara dalam seluruh proses penyusunan undang-undang penyelenggaraan HAM. Dalam pengadilan HAM juga sangat perlu mendapat catatan bahwa pengadilan HAM di Indonesia merupakan mekanisme nasional pengadilan pelanggaran HAM yang sering terhambat dalam menjalankan hak asasi manusia dalam internasional. Jadi instruksi yang perlu digunakan di setiap pelanggaran HAM merupakan yuridiksi dari Mahkamah Pidana Internasional, sehingga pelanggaran untuk selanjutnya selalu dibawa untuk diselidiki dan diadili dalam Mahkamah Pidana di bawah yuridiksi tersebut. Yang berikut, konsep kewarganegaraan masa kini.
itu adalah konsep yang sulit diisolasi karena berkaitan dengan banyak aspek kontekstual masyarakat lainnya, misalnya keluarga, dinas militer, individu, kebebasan agama-agama, bahwa mendasarkan konsep kewarganegaraan pada akarnya yang berarti berbuat baik kepada semua orang. Tetapi yang masih lebih terkaitan perbedaan besar antara konsepsi kuno tentang kewarganegaraan dan konsepsi modern. Sementara yang modern masih menghargai partisipasi dalam proses politik, sistem representasi politik yang rumit jarak jauh, misalnya seperti demokrasi perwakilan, dan juga aparat administrasi profesional yang permanen. Sedangkan seperti pola kuno, kewarganegaraan modern jauh lebih pasif. Tindakan yang didelegasikan terhadap orang yang sering kali terhambat kendala dalam bertindak, tetapi bukan mendorong untuk bertindak. Jadi beberapa pemikiran melihat gagasan modern tentang individualisme kadang-kadang konsisten dengan kewarganegaraan dan waktu lainnya bertentangan dengan itu. Misalnya menyebabkan krisis dan juga individualisme itu dapat merusak kewarganegaraan. Oleh itu ada juga pemikiran lain menggemakan bahwa kewarganegaraan itu adalah pusaran dalam artian seperti persaingan ide dan arus politik, dan dalam bekerja seringkali menyebabkan melawan satu dengan yang lain. Dan sehingga untuk mengatasi kedua masalah ini, jadi munculnya cara yang sangat efektif. Jadi seorang kaya dan seorang miskin sama-sama membangunkan setara, dalam artian sebagai kewarganegaraan yang memberikan hak-hak bersama sehingga membangunkan toleransi, jaya yang bersosial, dan demi kesejahteraan bersama lebih meningkatkan tali persaudaraan. Berikutnya saya berbicara tentang wajib militer. Kenapa wajib militer itu sangat penting bagi suatu negara? Nah, jadi dikenal dua macam bentuk wajib militer, yaitu wajib militer umum dan wajib militer terbatas. Oke, pentingnya wajib militer bagi warga negara karena sesuai dengan paham demokrasi yang menghendaki agar setiap warga negara dengan tiada kecualinya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, khususnya hak dan kewajiban bela negara. Perihal tentang mewajibkan warga negara untuk ikut wajib militer, itu dengan tujuan dalam hal sebab untuk proses implementasi bela negara yang berasal dari sumber daya manusia guna dalam membantu kekuatan pertahanan negara. Nah, dikarenakan posisi geografis yang strategis, adanya pergeseran paradigma, serta membangun karakter kedisiplinan yang kuat dalam masyarakat. Oke, baik. Yang berikut kebajikan warga negara. Jadi kebajikan dari suatu warga negara itu adalah hubungan sikap antara warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi demi mencapai keadilan sosial dalam suatu komunitas. Masuk pada John Stuart Mill yang dalam bukunya On Liberty 1859 bahwa tidak boleh ada perbedaan antara pria dan wanita. Keduanya mampu menjadi warga negara. Oke. Jadi dalam bukunya John Stuart Mill itu maksudnya bahwa berbicara soal gender. Jadi kesetaraan gender itu adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki ini sama-sama menikmati status, kondisi, atau kedudukan yang setara sehingga terwujudnya secara penuh hak-hak dan potensinya bagi pembangunan di segala aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbicara kesetaraan ini kita harus melihat posisi status sosial antara kaum wanita dan kaum laki-laki dalam kalangan suatu masyarakat, bahwa kedudukan mereka itu kita harus menempatkan mereka pada kedudukan yang sama tanpa memandang satu lebih tinggi satu lebih rendah.